saya Wiwi Damayanti. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 6 SD Negeri Genep 3 pada mata pelajaran IPAS dengan topik warisan budaya Indonesia yang mendunia. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Scaffolding adalah metode mengajar yang menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seseorang. Peserta didik yang mengalami kesulitan menguasai materi dalam sebuah mata pelajaran akan mendapatkan bimbingan lebih hingga ia dapat belajar dengan mandiri. Zone of Proximal Development atau ZPD. Metode scaffolding ini merupakan salah satu konsep dari Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkaian tugas yang selalu sulit dikuasai oleh anak secara sendirian, akan tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang lain yang lebih mampu, seperti guru, atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran. Penerapan scaffolding ini saya lakukan di kelas 6 atau fase C pada materi warisan budaya Indonesia yang mendunia dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Dalam hal ini, saya memberikan bimbingan kepada siswa, kemudian saya mengurangi bantuan tersebut sampai siswa secara mandiri dapat menyelesaikannya. Aktivitas dalam menerapkan metode scaffolding yang saya lakukan adalah: yang pertama, mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kesiapan belajar siswa. Kemudian memberikan tugas kepada siswa dengan merancang dan menyajikan sesuai dengan tingkat kesiapan belajar siswa. Kemudian, membimbing aktivitas belajar siswa tersebut dengan melakukan metode scaffolding. Yang keempat, melakukan evaluasi dengan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil yang dicapai setelah menerapkan scaffolding pada ZPD yaitu: yang pertama, murid akan merasa terlibat di dalam pembelajaran. Kemudian menciptakan lingkungan yang suportif dan menerima murid. Kemudian, murid memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Berikutnya, murid terlibat lebih aktif di dalam diskusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok yang presentasi, sehingga membuat pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kelima, pembelajaran dengan metode scaffolding yang menggunakan audiovisual ini membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong murid untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri.